Satu, pasar-pasar keuangan. Pasar-pasar keuangan adalah tempat di mana orang atau perusahaan dapat membeli dan menjual sekuritas seperti saham, obligasi, dan valuta asing. Pasar keuangan juga dikenal dengan nama pasar modal atau Wall Street. Pasar keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu mengalokasikan sumber daya, menciptakan likuiditas untuk bisnis dan perusahaan, memfasilitasi transaksi global, dan mempertemukan pembeli dan penjual. Yang kedua adalah bursa saham. Bursa saham atau bursa efek adalah tempat untuk melakukan jual beli efek atau surat berharga seperti saham dan obligasi. Bursa saham juga menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek. Yang ketiga yaitu biaya uang. Biaya uang atau sering disebut juga dengan cost of money adalah biaya yang timbul akibat penggunaan uang dalam kegiatan ekonomi atau investasi dan konteks keuangan. Biaya uang berujuk pada biaya yang harus dikeluarkan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk mendapatkan akses terhadap uang atau modal. Biaya ini seringkali berupa bunga atau imbalan hasil yang dibayarkan kepada pihak yang meminjam uang atau yang menanamkan modal. Yang keempat adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga atau persentase yang dikenakan pada pinjaman atau yang diberikan sebagai imbalan atas uang yang disimpan atau diinvestasikan. Tingkat suku bunga ini merupakan biaya yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atau keuntungan yang diterima oleh penabung atau investor. Suku bunga menjadi salah satu elemen utama dalam ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi, pengeluaran, dan tabungan. Kelima, determinan suku bunga pasar. Determinan suku bunga pasar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat suku bunga di pasar keuangan, baik untuk pinjaman maupun simpanan. Suku bunga pasar adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar uang dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup kebijakan ekonomi makro, kondisi pasar, dan preferensi para pelaku ekonomi. Yang keenam, struktur waktu dan tingkat suku bunga. Struktur waktu dan tingkat suku bunga merujuk pada hubungan antar suku bunga jangka pendek dan jangka panjang untuk instrumen keuangan yang berbeda dalam periode waktu tertentu. Konsep ini juga sering disebut sebagai kurva imbal hasil atau yield curve yang menggunakan hubungan antara suku bunga dan jatuh tempo dari berbagai instrumen keuangan seperti obligasi atau surat utang. Selanjutnya, penentuan tingkat suku bunga dengan kurva imbal hasil. Penentuan tingkat suku bunga dengan kurva imbal hasil atau yield curve adalah proses untuk memahami bagaimana suku bunga jangka pendek dan jangka panjang berhubungan satu sama lain berdasarkan kurva imbal hasil yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan waktu jatuh tempo suatu instrumen keuangan seperti obligasi atau surat utang. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, kebijakan moneter, atau ekspektasi pasar, tapi juga oleh sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan untuk uang di pasar keuangan. Dan yang terakhir adalah tingkat suku bunga dan keputusan bisnis. Tingkat suku bunga memainkan peran penting dalam keputusan bisnis karena langsung mempengaruhi biaya pembiayaan, investasi, dan keputusan keuangan lainnya yang diambil oleh perusahaan. Ada beberapa cara bagaimana tingkat suku bunga dapat memenuhi keputusan bisnis. Yang pertama, pengaruh terhadap pembiayaan, yang dimana ada biaya pinjaman dan kondisi pasar modal. Yang kedua, keputusan investasi, yaitu investasi dalam aset tetap dan pemilihan antara pembiayaan ekuitas dan utang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.